selamat malam. Perkenalkan, nama saya Antonia Novita Nava Anggreni, NPM 020. Sekarang saya akan menjelaskan materi hukum bisnis mengenai perkreditan. Pertama, unsur-unsur kredit. Unsur-unsur kredit secara umum dibagi atas 4, yaitu kepercayaan. Artinya, hubungan antara pemberi kredit yang menyerahkan sejumlah dana kepada penerima kredit atau nasabah yang terjalin karena adanya unsur kepercayaan. Yang kedua, jangka waktu. Artinya, ada unsur jangka waktu yang telah disepakati bersama antara pemberi kredit atau bank dan penerima kredit atau nasabah mengenai pemberian dan pelunasan kredit. Berikutnya ada risiko. Artinya, dalam pemberian kredit akan memiliki risiko yang tinggi dari pihak penerima kredit atau nasabah. Berikutnya ada prestasi, yaitu artinya suatu objek yang harus dipenuhi oleh nasabah atas perjanjian pemberian kredit. Prestasi ini dapat berupa barang, bunga, atau imbalan jasa yang telah disepakati bersama antara pihak bank dan juga nasabah. Lalu ada tujuan kredit. Menurut Chiotte DKK, ia menuliskan dalam bukunya bahwa tujuan kredit dapat berupa yang pertama, keuntungan atau profitability, yang kedua, sebagai bentuk keamanan atau safety, yang ketiga, sebagai agen pembangunan atau agent of development. Berikutnya ada manfaat perkreditan. Manfaat perkreditan menurut Mulyono, yaitu pertama, manfaat ditinjau dari sudut kepentingan debitor. Yang kedua, manfaat ditinjau dari sudut kepentingan perbankan. Yang ketiga, manfaat ditinjau dari sudut kepentingan pemerintah. Yang keempat, manfaat ditinjau dari sudut kepentingan masyarakat luas. Lalu ada fungsi perkreditan. Ada beberapa fungsi perkreditan, yaitu yang pertama, meningkatkan nilai guna uang. Yang kedua, meningkatkan daya guna dan peredaran barang. Yang ketiga, meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. Yang keempat, sebagai alat stabilitas ekonomi. Yang kelima, meningkatkan semangat dalam berusaha. Yang keenam, meningkatkan pemerataan pendapatan. Dan yang ketujuh, sebagai alat meningkatkan hubungan internasional. Kebijakan dalam perkreditan. Kebijakan dalam perkreditan meliputi, yaitu pokok pengaturan mengenai prosedur perkreditan atau pembiayaan yang sehat, termasuk prosedur persetujuan kredit atau pembiayaan, prosedur dokumentasi dan administrasi kredit atau pembiayaan, serta prosedur pengawasan. Kedua, ada kredit atau pembiayaan yang perlu mendapat perhatian khusus. Yang ketiga, prosedur penyelesaian kredit atau pembiayaan bermasalah, dan prosedur penghapus bukuan kredit atau pembiayaan macet, serta tata cara pelaporan kredit atau pembiayaan macet. Yang kedua, pokok pengaturan mengenai pemberian kredit atau pembiayaan kepada pihak yang terkait dengan bank atau debitur besar tertentu paling sedikit meliputi. Yang pertama, batasan paling banyak jumlah penyediaan keseluruhan fasilitas atau pembiayaan yang akan diberikan oleh bank. Yang kedua, tata cara penyediaan kredit atau pembiayaan kepada pihak-pihak tersebut yang akan diindikasikan, dikonsorsiumkan, dan dibagi risikonya dengan bank lain. Yang ketiga, persyaratan kredit atau pembiayaan kepada pihak-pihak tersebut, khususnya mengenai perbandingan suku bunga kredit atau imbal hasil pembiayaan dengan yang ditetapkan terhadap debitur lain, serta bentuk dan jenis agunan. Yang keempat, kebijakan bank dalam pemberian kredit atau pembiayaan kepada pihak-pihak tersebut dalam kaitannya dengan ketentuan perkreditan atau pembiayaan, khususnya ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum pemberian kredit bank umum. Berikut ada sektor ekonomi. Berikutnya sektor ekonomi, segmen pasar, kegiatan usaha, dan debitor yang mengandung risiko tinggi bagi bank. Lalu, kredit atau pembiayaan yang perlu dihindari antara lain. Yang pertama, kredit atau pembiayaan untuk tujuan spekulasi. Yang kedua, kredit atau pembiayaan yang diberikan tanpa informasi keuangan yang cukup. Yang ketiga, kredit atau pembiayaan yang memerlukan keahlian khusus yang tidak dimiliki bank. Dan yang keempat, kredit atau pembiayaan kepada debitur bermasalah dan atau macet pada bank lain. Pengawasan kredit. Pengawasan kredit meliputi, yang pertama, fungsi pengawasan kredit harus diawali dengan upaya yang bersifat pencegahan dini terhadap kemungkinan atas terjadinya praktik pemberian kredit yang tidak sehat atau hal-hal lain yang dapat merugikan bank. Yang kedua, adanya mekanisme bahwa setiap pelanggaran terhadap prosedur pelaksanaan kredit dapat segera diketahui dan dilaporkan kepada pejabat yang berwenang. Yang ketiga, adanya kesempatan yang cukup bagi pihak yang diawasi untuk memberikan penjelasan tentang latar belakang permasalahan dan masukan sebagai solusi ke depan. Yang keempat, pengawasan kredit. Yang kelima, pengawasan kredit yang meliputi semua aspek perkreditan serta semua objek pengawasan tanpa melakukan pengecualian.
Yang keenam, penguasaan kredit paling kurang meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kepada internal bank, dan yang kedua kepada eksternal bank. Berikutnya ada penanganan kredit bermasalah. Penanganan kredit bermasalah meliputi: yang pertama, prinsip-prinsip penanganan kredit bermasalah, yaitu seluruh pihak yang terkait dalam perkreditan harus memiliki pemahaman yang sama dalam menangani kredit bermasalah. Yang kedua, penyusunan program penanganan kredit bermasalah. Program penanganan kredit bermasalah harus disusun sedini mungkin sebelum berdampak terhadap kinerja perkreditan bank serta keseluruhan dan harus disetujui oleh direksi. Yang ketiga, upaya penanganan kredit bermasalah dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, restrukturisasi kredit. Dan yang kedua, penyelesaian kredit bermasalah yang tidak dapat ditagih kembali setelah dilakukan upaya-upaya penyelamatan. Maka kredit bermasalah tersebut dapat diselesaikan melalui: yang pertama, pengambil alihan agunan, yang kedua, hapus buku atau hapus tagih. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata dan kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih.